Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai jaringan tumbuhan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai organ tumbuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Gambar apakah ini? Ya, betul sekali. Gambar-gambar tadi merupakan gambar organ-organ tumbuhan yang terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, selanjutnya, dalam pembelajaran kali ini terdapat konsep-konsep yang harus kalian ketahui. Organ tumbuhan terbagi menjadi organ vegetatif, akar, batang, yang terdiri dari Nah, selanjutnya, dalam pembelajaran kali ini terdapat konsep-konsep yang harus kalian ketahui. Organ tumbuhan terbagi menjadi organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif terbagi lagi menjadi akar, batang, daun. Sedangkan organ generatif terbagi lagi menjadi bunga, buah, dan biji. Akar, jika dilihat secara membujur, akan tampak burung akar, daerah pembelahan, daerah elongasi, dan daerah diferensiasi. Sedangkan jika dilihat melalui penampang melintang, yang terlihat adalah epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Sedangkan untuk batang dikotil, secara anatomi akan terlihat epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Sedangkan batang monokotil, secara anatomi terlihat epidermis, jaringan dasar, dan juga stele. Untuk daun, strukturnya adalah epidermis, mesofil, jaringan pengangkut, dan jaringan sekretoris. Untuk organ generatif yang pertama yaitu bunga, terbagi menjadi bunga lengkap, bunga sempurna, bunga jantan, bunga betina, dan juga bunga telanjang. Sedangkan untuk buah, berdasarkan sifatnya, terbagi menjadi buah kering pecah, buah kering tidak pecah, dan juga buah berdaging. Sedangkan berdasarkan asal terbentuknya terbagi menjadi buah sejati dan buah semu. Untuk biji tersusun oleh kulit biji, tali pusar, dan juga inti biji. Oke, langsung saja kita masuk ke organ pertama, yaitu akar. Fungsi utama akar adalah menyerap air dan mineral dari tanah. Pada beberapa jenis tumbuhan, akar berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Langsung saja kita masuk ke struktur morfologi akar. Struktur morfologi atau struktur luar akar terdiri dari leher atau pangkal akar, ujung akar, batang akar, cabang-cabang akar, serabut akar, rambut akar atau bulu-bulu akar, dan juga tudung akar atau kaliptra. Nah, kaliptra ini dibentuk oleh kaliptrogen. Fungsi kaliptra yaitu sebagai penentu arah pertumbuhan akar sesuai pengaruh gravitasi bumi dan melindungi akar terhadap kerusakan mekanis pada waktu menembus tanah. Intinya, tudung akar atau kaliptra ini berfungsi sebagai sarung pelindung akar. Selanjutnya, kita masuk ke struktur anatomi akar. Coba kalian perhatikan pada gambar yang A, yaitu struktur akar jika dilihat dari potongan membujur. Dalam gambar tersebut terlihat bagian-bagian akar terdiri dari daerah tudung akar, daerah pembelahan, daerah pemanjangan atau elongasi, dan daerah diferensiasi. Daerah tudung akar merupakan pelindung ujung akar. Sel-sel di dalam tudung akar harus diganti jika mengalami kerusakan ketika akan menembus tanah yang kasar. Di atas daerah tudung akar terdapat daerah pembelahan atau meristematis. Daerah ini tersusun atas jaringan meristem. Sesuai dengan namanya, sel-sel di daerah ini aktif melakukan pembelahan
untuk perbanyakan sel. Adanya daerah meristematis ini menyebabkan akar bertambah panjang. Terus di atasnya ada daerah pemanjangan atau elongasi. Sel-sel hasil pembelahan akan mengalami pemanjangan. Kemudian di atasnya lagi ada daerah diferensiasi. Setelah mengalami pemanjangan, sel-sel akan berdiferensiasi membentuk sel khusus, seperti sel parenkim atau endodermis. Daerah ini biasanya mudah dikenali karena sudah terdapat rambut akar. Rambut akar ini apa sih? Rambut akar merupakan modifikasi dari sel epidermis. Oke, sekarang coba perhatikan gambar B dan C. Ini merupakan gambar potongan melintang akar. Dari luar ke dalam akan tampak jaringan penyusun akar yaitu epidermis, korteks, endodermis, dan stele atau silinder pusat. Perhatikan gambar di samping ya teman-teman. Coba fokuskan ke bagian epidermis. Pada epidermis akar, sel-selnya itu tersusun rapat. Dinding selnya tipis bersifat semi-permeabel atau mudah dilewati air dan hara tanah. Makin jauh dari ujung akar, dinding sel-sel epidermis makin tebal dan bersifat impermeabel atau tidak dapat dilalui oleh air dan hara tanah. Epidermis akar memiliki rambut akar sebagai aktivitas sel-sel di belakang titik tumbuh yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Selanjutnya, pada bagian korteks, coba kalian lihat pada gambar ya, pada bagian korteks. Korteks ini merupakan kulit pertama akar yang terdiri atas lapisan-lapisan sel berdinding tipis dan tidak tersusun rapat, sehingga mempunyai banyak ruang antar sel untuk pertukaran zat. Fungsinya yaitu sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Bagian selanjutnya yaitu adalah endodermis. Endodermis merupakan lapisan terdalam korteks. Dia ini juga pembatas antara korteks dengan stele. Nah, sel-sel endodermis memiliki penebalan lignin dan suberin sehingga tidak mudah ditembus oleh air. Penebalan ini membentuk semacam pita yang disebut sebagai pita Kaspari. Jadi kalian perhatikan pada gambar struktur lapisan endodermis akar, di situ bisa kalian lihat bagian pita Kaspari yang ada di bagian endodermis. Tetapi ada juga sel-sel endodermis yang dindingnya itu tidak mengalami penebalan yang disebut sebagai sel penerus atau peresap. Fungsinya ya untuk mengatur jalannya larutan yang diserap dari tanah, kemudian agar bisa masuk ke silinder pusat atau stele itu. Bagian yang selanjutnya yaitu adalah stele. Coba kalian perhatikan pada gambar. Di sini stele itu terdiri atas perisikel atau perikambium, kemudian fasis atau berkas pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Selanjutnya, bagian ketiga ada jaringan parenkim atau empulur. Stele atau silinder pusat ini merupakan bagian paling dalam dari akar. Perisikel atau perikambium ini letaknya di lapisan terluar dari stele. Pada akar dikotil, perisikel berfungsi untuk membentuk cabang akar dan kambium gabus. Untuk bagian fasis atau berkas pengangkut ini letaknya terdapat di sebelah dalam perisikel. Untuk akar monokotil, letak xilem dan floemnya itu berselang-seling membentuk lingkaran ya teman-teman. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, xilem ini berbentuk bintang dan berada di pusat akar, sedangkan floemnya mengelilingi xilem. Seperti pada gambar ini kalian bisa lihat sendiri. Di sini floemnya itu mengelilingi xilem. Kemudian di antara xilem dan floem ini ada kambium. Kambium itu merupakan titik tumbuh sekunder di mana aktivitas kambium ke arah luar membentuk unsur kulit, sedangkan kalau ke arah dalam itu membentuk unsur kayu. Dan bagian ketiga ada jaringan parenkim
Ini yang biasa kita ketahui dengan empulur. Letaknya itu ada di paling dalam atau di antara berkas pengangkut. Terdiri dari jaringan parenkim, seperti namanya tadi ya teman-teman. Untuk di akar dikotil, empulurnya itu sempit atau malah tidak terdapat empulur. Fungsinya empulur itu apa? Untuk menyimpan cadangan makanan. Oke, sekarang kalian perhatikan penampang melintang akar monokotil dan dikotil ini. Kira-kira apa bedanya? Jadi, pada akar monokotil, perisikelnya terdiri dari beberapa lapis sel yang berdinding tebal, hanya membentuk cabang akar. Sedangkan pada akar dikotil, perisikelnya terdiri dari satu lapis sel yang berdinding tebal. Untuk monokotil terdiri dari beberapa lapis sel, sedangkan pada dikotil terdiri dari satu lapis sel. Untuk xilem dan floemnya sendiri terlihat jelas ya teman-teman. Di monokotil letaknya berselang-seling, sedangkan di kotil ini xilemnya dikelilingi oleh floem. Untuk empulur, pada monokotil terletak pada pusat akar. Empulurnya itu luas juga. Sedangkan di dikotil, dia tidak memiliki atau kalaupun punya, empulurnya itu sempit. Untuk kambium, monokotil tidak punya. Sedangkan dikotil ada dan nampak seperti meristem sekunder. Sekarang kalian tahu kan perbedaan antara akar monokotil dan dikotil secara anatominya? Masuk ke organ kedua ya teman-teman, yaitu adalah batang. Batang berfungsi sebagai penunjang bagian atas tumbuhan. Selain itu, dia juga berfungsi sebagai penghubung antara akar dan daun dan untuk menyimpan cadangan makanan. Langsung saja kita masuk ke struktur batang dikotil. Ini dia susunan jaringan dari batang dikotil. Yang pertama ada epidermis. Epidermis merupakan selapis sel pipih yang tersusun rapat dan tanpa ruang antar sel. Pada batang yang mengalami pertumbuhan sekunder, lapisan epidermis digantikan oleh lapisan gabus atau lentisel yang dibentuk dari kambium gabus. Lentisel ini fungsinya sebagai tempat pertukaran gas dan penguapan. Kemudian susunan kedua adalah korteks. Korteks ini tersusun atas jaringan kolenkim dan semakin ke dalam, korteks tersusun atas jaringan parenkim. Susunan ketiga adalah endodermis. Endodermis merupakan lapisan sebelah dalam korteks dan di luar perisikel. Susunan keempat ada stele. Stele ini tersusun dari beberapa jaringan berikut ini. Yang pertama perisikel, kedua ada fasis atau berkas pengangkut, kemudian ada kambium, dan terakhir parenkim empulur. Coba kalian perhatikan gambar ya teman-teman. Di situ terlihat jelas kalau tipe fasis dari batang dikotil ini adalah kolateral terbuka. Jadi xilемnya itu terletak di sebelah dalam dan floemnya itu ada di sebelah luar. Dan di antara keduanya terdapat kambium. Seperti pada gambar, letaknya berkas pengangkut atau fasis ini teratur melingkar ya. Untuk kambiumnya sendiri ini berdasarkan letaknya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kambium vaskuler, yang kedua ada kambium intervasikuler. Kambium vaskuler ini kambium yang terletak pada berkas pengangkut di antara floem dan xilem. Sedangkan kambium intervasikuler letaknya ada di antara dua berkas pengangkut. Dan susunan jaringan terakhir ada parenkim empulur. Empulur ini merupakan jaringan parenkim yang terdapat di tengah-tengah stele. Juga terdapat di sekitar kelompok-kelompok ikatan pembuluh berbentuk jari-jari yang disebut jari-jari empulur. Oke, kita masuk ke batang monokotil. Susunan lapisan pada batang monokotil tidak terlalu berbeda dengan susunan lapisan batang dikotil. Pada batang monokotil terdapat epidermis, jaringan dasar, dan juga stele. Untuk jaringan dasar ini biasanya kita sebut dengan empulur. Empulur umumnya terdiri atas jaringan parenkim atau jaringan dasar yang memiliki cadangan makanan. Sedangkan untuk stelenya ini hanya berupa fasis atau berkas pengangkut.
Berkas pengangkutnya itu memiliki tipe kolateral tertutup, yaitu silem terdapat di sebelah dalam, sedangkan floemnya terdapat di sebelah luar, dan di antaranya tidak terdapat kambium sehingga batang monokotil tidak dapat tumbuh membesar. Letak berkas pengangkutnya tersebar tidak teratur pada meristem dasar, dan juga dia tidak mempunyai jari-jari angulur. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga, yaitu daun. Daun adalah organ utama tumbuhan yang berperan menghasilkan karbohidrat atau makanan melalui proses fotosintesis. Selain itu, daun juga berfungsi sebagai tempat pengeluaran air melalui proses transpirasi dan gutasi, serta tempat respirasi bagi tumbuhan. Seperti yang dapat kalian amati pada gambar, daun tersusun atas beberapa lapis jaringan. Yang pertama ada epidermis, kemudian ada mesofil atau jaringan dasar. Nah, mesofil ini terdiri dari jaringan tiang atau jaringan palisade dan jaringan bunga karang atau spons. Lapisan yang ketiga ada jaringan pengangkut yang terdiri atas xilem dan floem, dan lapisan keempat itu ada jaringan sekretoris. Jaringan sekretoris ini hanya ada pada beberapa jenis tumbuhan tertentu. Kemudian penjelasan mengenai epidermis. Epidermis daun itu tersusun oleh selapis sel yang dinding selnya mengalami penebalan dari kitin atau kutikula, atau kadang lignin. Fungsinya kutikula itu untuk mencegah terjadinya penguapan air yang terlalu besar pada daun. Coba kalian perhatikan pada gambar. Di sini ada epidermis atas dan juga epidermis bawah. Jadi pada daun itu memiliki dua bagian epidermis, yaitu epidermis atas dan juga epidermis bawah. Fungsinya apa sih epidermis itu? Ya, untuk melindungi jaringan-jaringan lain yang ada pada daun. Digambarkan terlihat ada stomata, kemudian ada sel penjaga. Nah, itu merupakan derivat-derivat epidermis. Stomata fungsinya untuk sebagai jalan keluar masuknya udara. Sedangkan sel penjaga fungsinya untuk mengatur buka tutupnya stomata. Selanjutnya pada mesofil, dia akan terdiri atas dua jaringan. Jaringan palisade atau jaringan tiang yang terdiri dari sel-sel berbentuk silinder, kemudian tersusun rapat dan mengandung banyak kloroplas. Sedangkan jaringan bunga karang atau spons ini tersusun oleh sel-sel yang tidak teratur, tersusun renggang dan mengandung lebih sedikit kloroplas. Kemudian pada lapisan ketiga terdapat jaringan pengangkut, yang mana terdiri dari xilem dan floem. Fungsi dari jaringan pengangkut ini untuk mengangkut air serta zat hara dari tanah dan mengangkut hasil fotosintesis ke bagian tubuh yang lain. Dan yang terakhir yaitu jaringan sekretoris. Jadi jaringan sekretoris ini terdapat pada beberapa tumbuhan tertentu saja yang berupa sel-sel khusus, misalnya kelenjar, saluran getah, dan sel-sel kristal. Kemudian masuk ke organ generatif. Yang pertama ada bunga. Bunga adalah alat reproduksi generatif pada tumbuhan kelompok Angiospermae yang berasal dari modifikasi batang. Nah, ini dia bagian-bagian bunga. Ada dasar bunga atau reseptakel yang merupakan tempat terdapatnya perhiasan dan kelamin bunga. Kemudian ada perhiasan bunga atau periantium yang terdiri dari kelopak bunga atau kalik dan mahkota bunga atau corolla. Serta yang ketiga ada alat kelamin bunga yang terdiri dari putik atau pistilum dan juga bedang sari atau stamen. Putik itu merupakan alat kelamin betina pada tumbuhan. Putik terdiri dari bakal buah atau ovarium, kemudian ada tangkai putik atau stilus, dan juga ada kepala putik atau stigma. Sedangkan benang sari itu merupakan alat kelamin jantan pada tumbuhan. Benang sari sendiri terdiri dari kepala sari atau antera, kemudian tangkai sari atau filamen, dan juga sabuk sari atau polen. Oke, lanjut ke tipe-tipe bunga. Tipe-tipe bunga terdiri dari beberapa
tipe. Yang pertama ada bunga lengkap. Bunga lengkap ini memiliki semua bagian-bagian bunga, seperti reseptakel, perhiasan bunga, dan juga alat kelamin bunga, sehingga dikatakan bunga lengkap. Contohnya yaitu ada pada bunga sepatu. Selanjutnya yaitu bunga sempurna. Bunga sempurna memiliki kedua alat reproduksi, benang sari dan butik dalam satu bunga, atau biasa kita sebut dengan hermaprodit. Bunga sempurna ini bisa memiliki perhiasan bunga, tapi bisa juga tidak. Yang penting dalam satu bunga itu memiliki kedua alat reproduksi, agar dapat dijuluki sebagai bunga sempurna. Selanjutnya ada bunga telanjang. Bunga ini tidak memiliki perhiasan bunga, kelopak, dan mahkota bunga. Contohnya yaitu ada pada bunga putri malu, bisa kalian lihat pada gambar. Tipe bunga selanjutnya yaitu bunga jantan dan bunga betina. Bunga jantan itu memiliki alat kelamin jantan yaitu benang sari, sedangkan bunga betina memiliki alat kelamin betina yaitu putik. Contohnya bisa kalian lihat pada gambar, ini adalah tumbuhan jagung. Pada tumbuhan jagung, bunga jantan dan bunga betinanya itu terpisah. Bunga jantan itu yang bagian yang ditunjuk oleh panah warna hijau ini ya. Sedangkan untuk bunga betinanya adalah rambut-rambut yang bisa kalian temukan pada jagung yang ditunjuk oleh panah merah. Organ tumbuhan selanjutnya yaitu buah. Buah merupakan bakal buah yang telah mengalami fertilisasi. Buah berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan, cadangan, serta membungkus dan melindungi biji. Berdasarkan asal terbentuknya, buah dibagi menjadi buah sejati dan buah semu. Buah sejati merupakan buah yang seluruhnya terbentuk dari bakal buah, misalnya buah mangga. Adapun buah yang terbentuk dari bakal buah dan bagian lain dari bunga disebut sebagai buah semu. Contohnya yaitu pada jambu monyet. Sebenarnya buah jambu monyet ini terbentuk dari tangkai bunga yang menggembung. Jadi yang kalian sebut dengan jambunya itu yang warna kuning, merah seperti pada gambar, itu sebenarnya merupakan tangkai bunga yang menggembung, bukan buahnya. Dan dia ini disebut sebagai buah semu. Contoh lain ada pada stroberi. Stroberi itu sebenarnya adalah buah semu. Kenapa? Karena yang berwarna merah itu sebenarnya merupakan pembesaran dari jaringan dasar bunga. Nah, buah yang sebenarnya pada buah stroberi itu adalah biji-biji yang berwarna putih dan berukuran kecil yang disebut dengan akin. Akin ini tulisannya adalah ACHIN, acen. Ini dihasilkan dari proses penyerbukan sel kelamin betina kemudian berkembang menjadi buah. Buah terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan juga lapisan dalam. Perhatikan pada gambar, lapisan luar atau eksokarpium disebut juga sebagai kulit buah. Kulit buah pada tumbuhan ada yang keras dan juga ada yang lunak. Eksokarpium ini terdiri atas jaringan epidermis dan juga hipodermis dengan dinding sel tebal. Lapisan kedua yaitu lapisan tengah atau mesokarpium. Pada beberapa jenis buah, lapisan tengah ini biasanya disebut dengan daging buah. Daging buah ini yang biasanya kita makan ya teman-teman. Contohnya pada buah mangga seperti pada gambar. Mesokarpium ini tersusun atas jaringan parenkim. Dan lapisan terakhir ada lapisan dalam atau endokarpium. Endokarpium itu merupakan lapisan paling dalam yang mengelilingi biji. Endokarpium ada yang tebal dan juga ada yang keras. Misalnya pada buah kelapa.
Endokardium tersusun atas beberapa jenis lapisan epidermis dan kadang tersusun atas jaringan sklerenkim. Organ tumbuhan terakhir yaitu adalah biji. Biji merupakan alat perkembangbiakan utama karena mengandung calon tumbuhan baru pada tumbuhan berbiji. Biji terdiri atas kulit biji, tali pusar atau tangkai biji, dan inti biji. Perhatikan gambar pada slide. Kulit biji berasal dari selaput bakal biji dan merupakan bagian terluar biji. Kulit biji pada umumnya tersusun atas jaringan epidermis dan jaringan parenkim yang tebal. Lapisan kedua ada tali pusar atau tangkai biji. Tali pusar merupakan bagian yang menghubungkan biji dengan tembuni, jadi merupakan tangkai biji. Setelah biji masak, biji akan terlepas dari tali pusar atau tangkai biji, dan pada biji hanya tampak bekas yang disebut pusar biji. Kemudian ada inti biji. Inti biji merupakan semua bagian biji yang terdapat di sebelah dalam kulit. Inti biji disebut pula dengan isi biji. Inti biji terdiri dari lembaga dan putih lembaga atau albumen. Lembaga merupakan calon individu baru, sedangkan putih lembaga itu merupakan jaringan berisi makanan cadangan untuk masa awal perkecambahan biji sampai tumbuh menjadi tumbuhan yang memiliki bagian tubuh lengkap dan mampu membuat makanan sendiri. Putih lembaga bisa juga disebut dengan endosperm. Sel tumbuhan memiliki sifat dasar yang disebut sebagai totipotensi sel. Sifat totipotensi pertama kali ditemukan oleh Heberlein pada tahun 1898, seorang ahli fisiologi Jerman. Pada tahun 1968, Stewart menguji teori tersebut dengan menggunakan empulur wortel. Salah satu empulur wortel yang dikultur dapat tumbuh menjadi individu baru. Sel tumbuhan mempunyai sifat totipotensi lebih besar daripada sel hewan. Sifat totipotensi sel atau jaringan tumbuhan dapat dimanfaatkan untuk kultur jaringan. Melakukan kultur jaringan tumbuhan hanya memerlukan beberapa milimeter pucuk tumbuhan yang mengandung jaringan muda atau meristem, dan bagian tumbuhan yang akan dikultur disebut dengan explant. Demikianlah penjelasan mengenai struktur dan fungsi organ tumbuhan oleh saya. Terima kasih telah menyimak, dan apakah ada pertanyaan?